Terpuji namamu, saya mengucap syukur, siap mendengarkan firman-Mu. Yuk semua sama-sama katakan amin. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak semua yang luar biasa, para rockman-rockman yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini saya akan sharing sesuatu yang saya tahu bahwa ini yang menjadi landasan ataupun seringkali menjadi permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga ataupun para pria-pria. Nah, mungkin di sini ada yang masih belum menikah, tapi tidak ada masalah dengan itu. Dengarkan dan percayai firman Tuhan. Pasti berlaku dan memberikan jalan atas hidup semua orang. Nah, baik. Ada tiga kendala penghalang yang paling umum yang menantang hubungan antara pria dan wanita. Ini yang disampaikan oleh Edwin Louis Cole, ya. Saya ulangi, tiga penghalang paling umum yang menantang hubungan antara pria dan wanita, yaitu komunikasi, seks, dan uang. Jadi tiga hal ini yang paling sering membuat permasalahan dalam rumah tangga muncul. Tapi hari ini saya akan membahas dulu hal yang pertama, yaitu tentang komunikasi. Pria dan gaya komunikasinya. Nah, itu sebabnya eh, sesi ini saya sebut dengan judul Pria dan Gaya Komunikasinya. Banyak orang berpikir bahwa hal yang paling sulit itu adalah masalah seksual gitu ya. Atau orang berpikir masalah uang. Itu sebabnya ada keluarga-keluarga, ada bapak-bapak yang mati-matian berjuang untuk mencari uang. Saya mau bilang gini bapak-bapak semua, betul kita membutuhkan uang dalam rumah tangga. Pasti bahwa keuangan kita juga harus baik ya. Tetapi ada juga pria yang wah, hubungan seksual itu lebih penting daripada eh, komunikasi dan keuangan rumah tangga. Tetapi saya mau bilang gini, sebetulnya tiga-tiganya itu penting. Hanya kita harus tahu bahwa mengenai keuangan dan juga mengenai hubungan seksual itu bisa menjadi lebih baik waktu kita mengerti bagaimana berkomunikasi dengan benar. Ya, yang setuju coba kasih dulu ininya, apa reactionnya dan katakan amin tentunya. Nah, itu sebabnya banyak kali kita berpikir, ah nggak bisa. Gimana kita mau bahagia kalau nggak ada uang? Gimana rumah tangga kita mau akur-akur kalau hubungan seks nggak baik? Ya, nah, tapi kita bisa melihat gini, bagaimana kalau eh, orang yang istrinya sakit, keluarga yang istrinya mungkin lemah, tentu saja eh, hubungan seks tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi apakah itu menjadi hambatan dalam rumah tangga? Itu bukan hal yang utama. Kalau komunikasinya baik, bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya semua bisa jadi baik. Nah, itu sebabnya kalau orang selalu berkata begini, seks, komunikasi, dan uang. Nah, kita harus membalik ini. Communication, sex, and money, Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus tahu bahwa kadang-kadang cara kita berpikir itu membuat kita jadi salah. Nah, ayo waktu kita mendengarkan firman, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata kepada kita, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, supaya kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya cerita dulu ya satu hal. Ini penting karena saya berubah paradigmanya dan berubah hidupnya. Dulu, ini cerita tentang makanan Bapak Ibu. Dulu saya selalu dicekokin gini sama orang-orang. Nggak boleh makan durian sebelum makan. Ini durian. Jangan makan durian sebelum makan. Sebab itu berbahaya. Nanti kamu bisa kembung perutnya. Kamu bisa sakit. Kamu bisa kena GERD gitu ya. Dari kecil saya dikasih tahu itu. Tapi setelah saya dewasa, ada orang yang ngomong ke saya, enggak. Durian itu protein tinggi. Durian itu bagus untuk tubuhmu. Durian itu bagus. Kalau dulu saya dikasih tahu gini, kalau kamu belum makan, nggak boleh makan durian. Sehingga waktu saya mau makan durian, sebelum makan,
pasti saya kembung perutnya, sakit gitu ya, nggak enak, aduh kebanyakan. Tapi ada waktu saya sudah besar, orang ada bilang gini, enggak, justru durian itu membuat apa tubuhmu enak. Itu seperti makanan yang seperti pengganti nasi katanya gitu. Lalu saya mencoba karena mulai mempercayai. Oh, berarti kalau sebelum makan kalau mau makan durian, saya makan aja, nggak usah makan dulu, karena itu mengganti nasi. Jadi saya makan, saya nggak makan dulu, pagi-pagi saya makan durian banyak. Dan ternyata di pikiran ini Bapak Ibu, nggak, saya nggak akan sakit, saya nggak akan ini. Dan waktu saya lakukan itu, memang itu terjadi. Sampai hari ini, saya makan durian banyak-banyak, saya nggak takut. Tapi saya nggak boleh kebanyakan makan, yang pertama itu ya. Jadi jangan nggak makan nasi dulu, sebab kalau udah makan nasi, makan durian, kekenyangan akhirnya. Dan akhirnya jadilah perut kembung semuanya. Dan itu dimulai dari pikiran ternyata. Nah, hari ini pun kita mau merubah gaya komunikasi kita. Yang terutama itu bukan uang. Yang terutama itu bukan seks sebetulnya. Tetapi komunikasi dalam rumah tangga. Nah, bagaimana kita cara berkomunikasinya dengan istri terutama, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, zaman dulu memang orang nggak diajar tentang komunikasi. Tapi zaman dulu budaya itu mengajarkan komunikasi. Suami istri nggak banyak bicara, tapi mereka berkomunikasi dengan cara-cara tanda-tanda isyarat. Tapi mereka berhasil, Bapak Ibu. Hari-hari ini anak-anak muda sekarang kelihatannya, ataupun keluarga muda sekarang kelihatannya, wah kelihatannya mesra, 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 peluk-pelukan. Di depan orang banyak juga mereka berpelukan, lakukan ini, itu. Kelihatannya mesra. Tapi lihat baik-baik, apakah komunikasinya baik atau tidak. Ini yang menentukan rumah tangga. Nah, jadi pagi ini saya mau menyampaikan sedikit tentang, ayo pria, kita harus punya gaya komunikasi yang benar terhadap keluarga kita, terutama kepada istri dan juga kepada anak-anak. Nah, kita lihat ya, apa saja yang kita mau belajar. Semakin Anda berkomunikasi, semakin Anda akan mengerti. Semakin Anda mengerti, semakin besar pengaruh Anda. Dalam bukunya yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Samuel Tirta Miharja dikatakan, saya ulangi lagi ya, semakin Anda berkomunikasi, semakin Anda akan mengerti. Semakin Anda mengerti, semakin besar pengaruh Anda. Wow, coba ya kalau dipahami ini Bapak Ibu, kalau kita berkomunikasi dengan keluarga, semakin kita mengerti. Kalau engkau bapak-bapak berkomunikasi dengan istrimu, maka semakin engkau mengerti istrimu. Semakin engkau berkomunikasi dengan anak-anakmu, semakin engkau mengerti anak-anakmu. Semakin engkau berkomunikasi dengan baik di dalam pekerjaanmu, semakin engkau mengerti. Dan ini kata yang menjadi keajaibannya. Semakin Anda mengerti, semakin besar pengaruh Anda. Nah, kenapa ada suami-suami yang meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah? Karena komunikasi yang nggak baik. Amin. Kenapa ada suami-suami yang akhirnya tinggalkan rumahnya, Bapak Ibu? Ya ini yang terjadi. Karena sebetulnya semakin Anda mengerti, semakin besar pengaruh Anda. Semakin ada sesuatu yang bisa Anda lakukan. Semakin Anda bisa memikirkan keluargamu, memikirkan anak-anakmu. Tapi masalahnya seringkali kita membangun hubungan seksual itu kayaknya lebih penting daripada komunikasi. Seringkali kita berpikir uang itu lebih penting daripada komunikasi dalam rumah tangga. Sehingga ada bapak-bapak pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, nggak pernah berkomunikasi. Ya, nah pergi pagi pulang malam nggak masalah kalau Anda bekerja. Tapi komunikasinya itu lebih penting ternyata. Karena semakin Anda mengerti, semakin besar pengaruh Anda. Nah, Yakobus pasal 1 ayat 19-20 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan kemudian dikatakan, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, kata kuncinya di sini dari firman Tuhan yang kita mau bahas hari ini, yang saya garis bawahi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat
untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, nah kita lihat apa yang firman Tuhan mau katakan buat kita. Menjawab sebelum mendengarkan adalah kebodohan. Amsal 18 ayat 13. Ya, menjawab sebelum mendengarkan itu adalah kebodohan dan rasa malu. Jadi sebelum kita mendengarkan, jangan banyak bicara Bapak Ibu. Karena kalau engkau tidak mendengarkan, engkau nggak ngerti. Tapi memang kelemahan pria itu salah satunya adalah di telinga. Sulit untuk mendengar. Secara psikologi kita pria-pria ini, telinga kita ini sulit untuk mendengarkan. Tapi Bapak Ibu percayalah, kalau kita belajar itu bisa dibuat ya, dilatih. Ya, pemuritan itu kemarin kita bahas mengenai pemuritan yang disampaikan oleh Pastor Andri ya. Bagaimana pendisiplinan diri, pemuritan. Pemuritan itu pelatihan. Saya melatih diri saya untuk banyak mendengarkan Bapak Ibu. Bahkan saya nggak mau banyak terlalu berkata-kata kalau dalam sebuah permasalahan. Ya, kemarin saya baru pulang dari sidang majelis daerah di Jambi ya. Kemarin saya baru pulang hari Kamis malam saya tiba di Jakarta. Gini, semua orang pengen yang ngomong kalau di dalam dalam sidang-sidang. Wah, begini, 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 semua mau ngomong. Saya lebih banyak mendengarkan. Saya belajar juga dari Yesus. Saya juga belajar dari bapak-bapak rohani, Pak Arifin, Pak Roni. Kalau dalam persidangan, dalam rapat-rapat, kita lebih banyak mendengar. Karena semakin kita mendengar, semakin kita mengerti. Dan semakin kita mengerti, semakin besar pengaruh kita. Katakan amin. Jadi, saya di sidang majelis daerah umum apa kemarin di Jambi, saya lebih banyak mendengarkan. Sekali-sekali aja saya ngomong. Kenapa saya ngomong sekali-sekali dan didengarkan orang? Karena yang saya omongin itu penting. Karena saya sudah mengerti. Karena saya sudah mendengarkan. Jadi saya dengerin. Semua orang ngomong. Banyak, bahkan ada yang udah diberhentiin pun nggak mau berhenti. Ngomong terus. Saya cuma ngomong sekali aja. Sekali dua kali. Saya interupsi pimpinan. Interupsi majelis ketua. Baru ngomong. Ngomong nggak panjang 1 menit karena dikasih waktu cuma 3 menit. 1 menit saya ngomong begini ya, begini ya, begini ya. Ini menurut saya begini. Kenapa saya bisa bisa ngomong lancar dan ini? Karena saya mendengarkan. Karena waktu mendengarkan saya jadi ngerti. Dan semakin kita ngerti, semakin besar pengaruh kita. Nah jadi saya ngomong sederhana aja. Tahu nggak Bapak Ibu? Banyak 3 orang gembala mendatangi saya setelah selesai sidang majelis daerah dan bilang gini, Pak, bisa nggak kami bergabung dengan gereja Bapak? Wah, saya bilang kita berdoa dulu ya, Pak, Bu. 3 orang pendeta, bisa nggak Pak kami dimuridkan oleh gereja Bapak? Saya cuma ngomong 1 2 kali di rapat itu dihadiri oleh 100 orang pendeta lebih. Cuma sekali 2 kali aja saya bicara. Tapi setelah selesai 3 pendeta loh di 3 gembala. Pak, kami nggak butuh uang, Pak. Gereja kami udah berjalan baik. Tapi bisa nggak kami dimuridkan sama gereja Bapak? Saudara, menjawab sebelum mendengarkan itu adalah kebodohan. Dan akan mendatangkan rasa malu. Ayo kita bangun komunikasi yang benar. Dan komunikasi yang benar dimulai daripada apa? Mendengarkan. Nah, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke keluarga. Tugas pertama dari cinta adalah mendengarkan. Katakan amin ya. Kalau engkau mencintai keluargamu, kalau engkau mencintai pelayananmu, kalau engkau berkata engkau mencintai anak-anakmu, yuk, tugas pertamanya adalah mendengarkan. Saudara setuju? Bapak-bapak setuju? Ya, saya berharap kita semua setuju. Nah, seni komunikasi tidak terletak pada kemampuan untuk berbicara, tetapi terletak pada kemampuan untuk mendengarkan. Ayo para pria-pria di sini yang sukanya mau ngomong terus. Saya sih banyak mendapati ada orang kalau teleponan maunya ngomong terus. Padahal nggak ngerti. Semua dia omongin. Aduh, kadang-kadang saya kalau ada orang yang bertelepon begitu ke saya sampai bilang, udah cukup ya, kita bicara, udah dari kemarin kita bicara, udah kemarin ini kita ngomongin ini. Aduh, kadang-kadang. Tapi saya berusaha untuk tetap mendengarkan, walaupun sebetulnya telinga saya udah nggak siap untuk mendengarkan. Tapi saya berusaha memberikan telinga untuk mendengar. Iya, apalagi saya ada beberapa teman lah ya,
teman saya yang kalau saya telepon saya udah tahu dia pasti ngomong lebih banyak dari saya. Jadi saya siapkan telinga. Karena orang begitu dia didengarkan dan orang kalau didengarkan dia juga senang Bapak Ibu. Nah, demikian juga dengan istrimu. Amin. Istrimu harus didengarkan. Nah, jadi seni komunikasi tidak terletak pada kemampuan untuk berbicara, tetapi terletak pada kemampuan untuk mendengar. Amin. Nah, jadi kita lihat lagi berikutnya apa yang mau disampaikan hari ini buat kita. Nah, kita masuk kepada prinsip-prinsip komunikasi, ya. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Katakan amin. Menjadi pendengar yang baik. Saya ulangi Bapak Ibu. Memang salah satu kelemahan pria itu adalah di telinga. Kita ini kalau udah istri ngomong ataupun orang ngomong kita suka bilang gini, udah, saya udah ngerti. Tapi memang kadang-kadang saya ngomong gitu juga. Kalau ada orang yang berulang kali ngomongnya itu aja. Sampai saya ngerti apa yang menjadi permasalahannya, apa yang menjadi pokok pembicaraan, baru saya bicara. Tapi kalau orang itu ngulang-ngulang terus, ya mau nggak mau kita bilang, ya udah ya kita udah ngerti. Ya, jadi menjadi pendengar yang baik. Memang mendengar itu gak enak Bapak Ibu. Ngomong itu lebih enak sebetulnya. Tapi ingat baik-baik. Kalau terlalu banyak bicara, banyak kesalahan yang terucap dari mulut kita. Dan apa yang kita ucapkan, itu seringkali dipegang dan direkam orang lain untuk menjadi peluru yang menyerang balik kepada kita. Makanya firman Allah udah sampaikan sama kita, mulutmu adalah harimaumu. Amin. Jadi apa tadi prinsip yang pertama itu adalah menjadi pendengar yang baik. Katakan amin. Nah, Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat. Ya, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi aku mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, saya ulangi. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, oke. Nah, apa maksud firman Tuhan ini? Jadi kita belajar dari siapa? Kita belajar dari Yesus untuk menjadi pendengar yang baik. Ya, kalau kita lihat dalam bagaimana Yesus waktu dia bersama-sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Coba lihat waktu dalam Yohanes pasal 8, dia diperhadapkan dengan seorang wanita sundal, seorang yang baru berzina, Bapak Ibu. Didapati di ayat itu dibilang gini, waktu orang-orang Yahudi membawa dia membawakan kepadanya seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, Yesus itu cuma banyak mendengar. Dia nggak banyak ngomong. Dia hanya menulis di tanah, dia mendengarkan apa laporan-laporan dari ahli Taurat dan orang Farisi ini. Dan setelah dia mendengar, dia mengerti, dia berpengaruh. Baru dia ngomong gini. Kalau ada seorang pun di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, ya, dialah yang pertama kali yang harus melempari wanita ini, merajam wanita ini dengan batu. Nah, dari hal ini kita belajar Bapak Ibu, Yesus itu mendengar. Nah, jadi banyak mendengar. Karena dia mendengar, dia mengerti permasalahannya. Dan waktu dia mengerti permasalahannya, dia bisa memberikan pengajaran yang benar. Nah, jadi Alkitab sendiri yang berkata kepada kita, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya kan? Allah, dengar ayat ini bilang gini, Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Tapi di bagian B-nya dia bilang gini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku
untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi sebelum kita berkata-kata, Tuhan itu mempertajam pendengaran kita dulu. Itu sebabnya pria-pria, seni komunikasi itu bukan pada kemampuan untuk berbicara, tetapi kemampuan untuk mendengar. Melatih diri untuk banyak mendengar. Katakan amin ya. Bagaimana dengan engkau pria-pria? Banyak mendengar atau banyak bicara dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu? Yang kedua, selalu hadir. Ya, present, kehadiran. Bagaimana engkau hadir dalam rumah tanggamu? Saya banyak bertobat Bapak Ibu dalam hal ini. Kalau Bapak Ibu lihat saya hari-hari ini kalau pergi nggak lama-lama saya. Saya nggak berani pergi terlalu lama. Ya mungkin karena anak-anak masih kecil, istri sendiri di rumah, ya. Jadi saya harus hadir. Saya nggak bisa cuma video call terus, ya. Kehadiran saya dibutuhkan di rumah. Anak-anak saya, anak-anak kami membutuhkan kehadiran bapaknya. Jadi itu penting sekali. Saya nggak mau jadi gagal hanya karena pergi pelayanan sana sana sini. Betul saya pergi, tapi saya ingat pulang dulu, baru pergi lagi. Jangan sampai nggak pulang-pulang. Nanti saya bukannya Pak Togap, jadi Pak Tohib saya jadinya. Bukannya Bang Togap, tapi jadi Bang Tohib. Nah itu sebabnya selalu hadir. Present, kehadiranmu itu sangat dibutuhkan oleh keluargamu. Nah ini seni komunikasi Bapak Ibu. Kalau kita hadir, kita nggak perlu terlalu banyak bicara. Tapi kehadiran kita itu bisa dirasakan. Ini komunikasi Bapak Ibu. Nah, Bapak-bapak semua ya, pria-pria. Yohanes 21 ayat 4 sampai 5 berkata, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini seni komunikasi Bapak Ibu. Yesus itu akhirnya dimengerti. Dia nggak ngomong banyak. Dia nggak ngomong gini, aku ini Yesus enggak. Tapi dia bilang, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka nggak ada. Setelah Yesus ngomong begitu, baru mereka sadar bahwa itulah Tuhan mereka, itulah guru mereka. Karena Yesus suka berkomunikasi dengan mereka. Ya, nah jadi selalu hadir. Kehadiran kita itu penting sekali. Ya, pria-pria itu sebabnya kalau zaman dulu tuh kan bapak-bapak itu nongkrong di mana? Kalau di Medan sana di Lapotuak. Jadi kalau udah bosan di rumah dia keluar dari rumah. Hari-hari ini jangan kembangkan itu. Kembangkan engkau senang di rumah. Katakan amin. Ya. Ya, jadi kembangkan bahwa kita ini senang ada di rumah. Banyak pria-pria, wah kalau pergi tuh kayaknya wah keren gitu ya. Nah, jadi hari ini kita harus kembali kepada apa yang Yesus ajarkan. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak katanya. Ya, jadi mari kita mengerti Bapak Ibu bahwa kehadiran kita sangat dibutuhkan oleh keluarga kita. Jangan sampai akhirnya keluarga kita kehilangan kita karena ketidakhadiran kita. Nah, di sini kehadiran atau hadir. Nah, ini dia. Kehadiran atau hadir. Itu di mana aja? Dalam ulang tahun suami, istri, anak-anak, kemudian ulang tahun pernikahan, kemudian kenaikan kelas anak-anak, itu tolong usahakan selalu ada, Bapak Ibu. Wisuda anak-anak, ada agenda kerja atau pelayanan. Seringkali kan kita bilang, wow nggak bisa ini pelayanan, ini nih, kerja ini nih, nggak bisa, saya nggak bisa. Seolah-olah itu lebih penting. Sekarang kita mari rubah, keluarga kita itu lebih penting. Jadi kalau kita bisa membuat agenda bersama keluarga, supaya jangan sampai gini keluar, adakah orang yang mau mendengarkan saya? Sampai akhirnya ada orang yang keluarga istri, saya nggak pernah didengar. Akhirnya istri-istri konseling, anak-anak konseling. Ini yang kami dapati. Kebetulan saya melayani Departemen Pemuda Anak Gereja Betel Indonesia. Saya sering kali mendapati anak-anak muda, mereka stres, mereka hancur, gambar dirinya rusak, luka secara batin. Kenapa? Karena nggak ada orang yang mau mendengarkan. Ternyata kata kuncinya sederhana. Dengarkan keluargamu. Katakan amin ya. Nah, kehadiran atau hadir. Anak teriak, lihat pria di halaman rumah. Anak teriak, lihat pria bergerak.
Anak itu butuh kehadiranmu, Pak. Ya, ya, Rockman ini kehadiran kita itu sangat dinantikan oleh anak-anak kita dan keluarga kita. Yang ketiga, terakhir, memberi perhatian, penuh atensi. Tiga kata kunci untuk menjadi pendengar yang baik, yaitu diam, lihat, dan dengar. Ya, tadi saya udah kasih contoh tentang Yesus. Yesus itu nggak banyak bicara, tapi dia menulis di tanah dalam Yohanes pasal 8. Dia dengerin. Saya percaya waktu Yesus, waktu wanita yang kedapatan berbuat zina itu dibawa, dia pasti nangis, dia pasti mungkin teriak-teriak juga. Tidak, bukan aku, nggak mungkin dia diam-diam aja. Ada mungkin dia menjerit atau apa, tapi Yesus cuma diam dan mendengar. Yesus nggak langsung berdiri, wah ini begini, kalian tuh nggak boleh. Dasar kalian ahli Taurat, dasar kalian orang-orang Farisi ya, nggak ada Yesus begitu. Dia cuma diam, dia menulis di tanah. Ini di bait Allah kejadiannya. Dia tulis, ya. Dan waktu dia mendengarkan, guru, menurut kamu, apakah yang harus dilakukan kepada perempuan ini? Karena dia kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa, maka dia harus dirajam sampai mati. Wah, dia cuma dengerin Bapak Ibu. Karena dia mendengar, dia mengerti, dia berpengaruh. Lalu dia ngomong. Ya, dia ngomong dengan jelas ya dalam Yohanes pasal 8. Barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang berhak terlebih dahulu untuk melempari wanita ini dengan batu. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena dia mengerti. Karena dia mengerti, dia memberi perhatian, dia memberi atensi kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itulah sebabnya dia berpengaruh dan dia bilang itu. Kamu mungkin, ayo lempar duluan. Jadi tidak ada dalam peristiwa itu, tidak ada semua orang mulai meninggalkan. Yesus berpengaruh dan dia berkata, akhirnya wanita itu dia berkata kepada wanita itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak-bapak semua, ini powerful sekali karena dia mendengarkan, lalu dia memberi instruksi. Karena dia mengerti, dia memberi instruksi, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kata kuncinya apa? Diam, lihat, perhatikan, lalu dengarkan. Amsal 4 ayat 20 berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Apakah engkau pria yang, bapak-bapak, apakah engkau sudah mendengarkan keluargamu? Ini yang menjadi pertanyaannya. Diam, lihat dan dengar. Diam artinya berhenti dari semua aktivitas dan fokus kepada yang sedang berbicara. Nah, Yesus mendengarkan, dia nulis di tanah sambil dia mendengarkan. Ya, dia fokus, diam. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bilang sama dirimu, diam. Diam. Makanya di Alkitab itu selalu ada kata selah. Selah itu artinya berhenti sebentar. Nah, karena waktu kita berhenti, kita bisa mengerti, kita bisa mendengarkan. Ya, jadi berhenti dari semua aktivitas. Kalau istrimu sedang berbicara, jangan sambil kerja. Jangan bilang, iya, iya, saya udah dengerin. Iya, saya udah ngerti. Jangan. Beri perhatian. Attention, please. Attention, please. Gitu ya. Makanya kalau di bandara kita selalu di pengumuman dibilang, attention, please. Attention, please. Artinya apa? Diam. Jangan gerak lagi, jangan banyak. Ini itu. Attention, memberi perhatian. Ya, fokus kepada yang berbicara. Lihat artinya fokus dan memandang untuk menghargai yang sedang berbicara. Bayangkan kalau saya berbicara terus Bapak Ibu mengalihkan pandangan dari saya. Saya marah nggak? Marah saya. Nah, tapi kita pria-pria seringkali lakukan itu terhadap pasangan kita. Ya, ayo lihat pasanganmu. Ya, yang ketiga, dengar artinya memberi telinga untuk menangkap pesan dari kebutuhannya dan menjawab kebutuhannya secara tepat. Sekali lagi,
Karena orang yang mendengar, dia mengerti. Orang yang mengerti, dia punya pengaruh. Kenapa kamu nggak punya pengaruh di keluargamu? Nggak didengarkan anak-anakmu, nggak didengarkan oleh istrimu. Karena kamu terlalu banyak bicara. Pria-pria, hari ini, ayo. Ya, buka telinga kita baik-baik. Tutup mulut kita dulu. Nggak usah banyak bicara. Kalau engkau udah mengerti, baru berbicara. Ya, itu sebabnya di sesi ini, komunikasi, pria dengan gaya komunikasinya, ada 3 hal yang kita mau sharingkan nanti di breakout room besar ini. Berkat apa yang Anda dapatkan dari sesi ini? Komitmen apa yang ingin Anda buat? Kemudian kita saling mendoakan. Ya, jadi ada 3 hal tadi dalam hal ini. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, selalu hadir kehadiran. Yang ketiga, itu adalah memberi perhatian penuh. Ya, dan dalam memberi perhatian, diam, lihat, dan dengarkan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan berkati kami para pria-priamu, rockman-rockman ini, supaya kami mengalami Tuhan, supaya kami mengalami kemurahan Tuhan dalam rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jadi pria dan gaya komunikasinya. Tuhan memberkati kita.